Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mulai lebih awal agar dua presentasi terakhir ini bisa waktunya cukup ya. Silahkan yang mau presentasi untuk mempersiapkan diri. Jadi nanti presentasi pertama dilanjut presentasi kedua, langsung tanya jawab. Monggo dipilih moderator, notulennya. Waktu saya serahkan ke moderator ya. Halo, kok sepi? Yang mau presentasi hari ini siapa? Baik, Ibu, disiapkan sebentar, izin Ya, disiapkan. oke. Ya. Sekalian diatur untuk moderator sama notulennya ya, Mbak. Baik, Ibu. Della Anissa Sophia Duyanti.
Baik Ibu, kami izin share screen ya Ibu. Ya Mbak, silahkan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Enen selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroteknik Tumbuhan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 pada hari ini akan mempresentasikan tentang karakter anatomi dan histokimia. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdullah Zidan, Siska Aulia, Alvina Friliandri, Sekar Ayu, Dewi Ismayati, Priscilla Cita, Firmansyah, Hamdi Apta Ramawan, Heskiel, Devi Salsabila, Feralita Korin, dan Serlina. Karakter anatomi. Anatomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari struktur internal tumbuhan, baik pada tingkat organ, jaringan, maupun sel. Struktur internal tumbuhan ini merupakan salah satu karakter yang membantu dalam studi identifikasi dan perbandingan antara taksa atau intertaksa tumbuhan. Dapat dilihat anatomi daun di slide ini, yaitu dari luar ke dalam, daun tersusun oleh jaringan pelindung, jaringan mesofil, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Pada presentasi kali ini, kami menampilkan beberapa anatomi daun yang bersumber dari jurnal Rindya Stuti dan Liad 2017 tentang penelitian anatomi perbandingan terhadap 10 jenis tumbuhan berkayu. Namun kali ini kami hanya membawa 4 jenis untuk perbandingan, yaitu pertama terdiri dari karakter anatomi daun keben. Yang sebelah kiri ini secara kualitatif dan di sebelah kanan secara kuantitatif. Yang kualitatif dapat kita lihat terdapat bentuk epidermis berupa persegi, lalu epidermis atas lebih besar daripada epidermis bawah. Selanjutnya terdapat bentuk sel palisade yang memanjang, lapisan palisadenya hanya terdapat satu. Selanjutnya terdapat lapisan sklerenkim berjumlah 2, yaitu atas dan bawah. Terdapat xilem dan floem. Terdapat sel sekretori, serta stomata hipostomatik dan tipe anisositik. Pada gambar di kanan yang kuantitatif, dapat dilihat tentang ukuran semuanya seperti ketebalan epidermis dari jurnal tersebut memaparkan sebesar 47,84 mikrometer, seperti ketebalan daun 443,14 mikrometer. Terdapat juga ketebalan palisade, rasio palisade, ketebalan spon mesofil, ruang luar interselular, indeks stomata, serta densitas stomata sebesar 119,6 mikrometer persegi. Yang kedua, karakter anatomi daun bisbol. Yang sebelah kanan secara kualitatif, yang sebelah kiri secara kuantitatif. Yang kualitatif terdapat bentuk epidermis bulat kecil, ukuran epidermis atas lebih besar daripada epidermis bawah, terdapat bentuk sel palisade yang memanjang, lapisan palisadenya hanya terdapat sejumlah 1 buah, lalu terdapat jumlah lapisan sklerenkim sebanyak 2 buah, terdapat xilem di atas floem, terdapat sel sekretori dan kristal oksalat, dan dapat dilihat terdapat stomata hipostomatik tipe siklositik. Secara kuantitatif, ini
menjelaskan tentang ukurannya, yaitu seperti ketebalan epidermisnya 20,78 mikrometer, terdapat ketebalan daunnya sebesar 301,96 mikrometer, lalu terdapat ketebalan palisade sebesar 45,1 mikrometer, terdapat rasio palisade total, terdapat rasio palisade spons, terdapat ketebalan spons mesofil, terdapat luas ruang interselular, terdapat indeks stomata dan densitas stomata sebesar 119,16 mikrometer persegi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu anggota kelompok. Selanjutnya ada karakter anatomi daun dahu atau Dracontomelon daw. Dari segi kualitatifnya dapat terlihat bentuk epidermisnya itu pipih, di mana epidermis atas sama dengan epidermis bawah, lalu memiliki bentuk sel palisade kecil yang memanjang, dengan lapisan palisadenya itu hanya berjumlah 1, lalu memiliki jumlah lapisan sklerenkim yang berada di atas dan di bawah, memiliki posisi jaringan pengangkut xilem yang berada di atas floem, terdapat sel sekretori, dan memiliki stomata hipostomatik dengan tipe anomositik, serta tidak memiliki bundle sheath. Dan secara kuantitatifnya memiliki ketebalan epidermis sebesar 10,59 mikrometer dengan ketebalan daunnya 109,8 mikrometer, ketebalan palisadenya 34,9 mikrometer, memiliki rasio palisade total yaitu sebesar 31,81 dan rasio palisade sponsnya 0,43, memiliki ketebalan spons mesofil 82,35 mikrometer dengan luas ruang intraselulernya 0,21 mikrometer persegi dan indeks stomatanya 0,18 serta densitas stomatanya 211,7 stomata per milimeter kuadrat. Berikutnya ada karakter anatomi daun dungun, di mana secara kualitatif itu bentuk epidermisnya bulat kecil dengan ukuran epidermis atas lebih besar dibanding epidermis bawah. Bentuk sel palisadenya memanjang, memiliki 1 lapisan palisade, memiliki 3 lapisan sklerenkim, xilem-nya berada di atas floem, tidak memiliki sel sekretori dan kristal oksalat, stomatanya hipostomatik dengan tipe anisositik. Lalu dalam secara kuantitatif memiliki ketebalan epidermis sebesar 18,43 mikrometer persegi, ketebalan daunnya 215,69 mikrometer, ketebalan palisadenya 32,16 mikrometer, memiliki rasio palisade total sebesar 14,94, rasio palisade sponsnya 0,25, memiliki ketebalan spons mesofilnya sebesar 92,16 mikrometer dengan luas ruang intraselulernya 16,62 mikrometer persegi, indeks stomatanya 0,21 dan densitas stomatanya 228,81 stomata per milimeter persegi. Yang kedua, kita juga memperhatikan mengenai karakter histokimia, di mana histokimia ini merupakan struktur anatomi yang menunjukkan adanya kandungan suatu senyawa dalam suatu sel jaringan. Pada pengamatan kali ini menggunakan histokimia organ generatif Amorphophallus muelleri, di mana ini untuk uji amilumnya. Yang pertama, dia positif uji amilum dengan menggunakan larutan IKI yang ditandai dengan adanya reaksi warna hitam kebiruan pada jaringan. Lalu yang mengandung amilum ini ditemukan di biji, terutama pada bagian endosperm. Pada kulit biji juga mengandung amilum, tetapi jumlahnya itu lebih sedikit. Nah, selain amilum, pada biji ini juga ternyata positif mengandung lipid dan protein.
Yang kedua ada uji lipid, di mana menggunakan larutan Sudan 3 ditandai dengan adanya globulus berwarna merah terang, ini agak kecoklatan terang. Lalu di bagian yang mengandung lipid ini ditemukan di bagian appendix dan di bagian biji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada uji tanin. Dalam uji tanin, reagen yang digunakan yaitu larutan FHCl 3% dan K2 CrO7 1%. Hasil dari uji tanin ini terdapat warna coklat tua. Lalu bagian-bagian yang ditemui tanin yaitu pada jaringan parenkim dan sekitar bekas pembuluh. Lalu pada seludang terdapat pada jaringan mesofil terutama di bawah lapisan epidermis. Next. Selanjutnya ada uji protein. Dalam uji protein, reagen yang digunakan yaitu larutan Comaciblu 1%. Hasil dari uji protein ditandai dengan adanya globulus berwarna biru pada jaringan. Bagian-bagian ditemui protein yaitu pada bunga jantan ditemui di lapisan tengah, endotesium, tapetum, kandung serbuk sari, lalu pada biji dan bunga betina. Next. Berikut ini merupakan hasil dari tabel dari hasil uji histokimia tadi. Bisa dilihat zat-zat apa yang terdapat pada bagian-bagian bunga yang mana. Next. Berdasarkan presentasi tadi dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu karakter anatomi merupakan karakter yang baik untuk studi identifikasi dan perbandingan antar taksa maupun intertaksa tumbuhan. Struktur anatomi daun dalam perkembangannya menunjukkan respon tumbuhan terhadap faktor lingkungan seperti cahaya, kadar air, suhu, dan CO2 melalui respon perkembangan bagian-bagian fotosintetik daun. Beberapa karakter struktur anatomi daun meliputi bentuk dan ukuran palisade, indeks stomata, densitas stomata, ketebalan spons mesofil, rasio P banding T, dan rasio P banding S. Struktur anatomi yang berkaitan dengan daun tersebut menjelaskan fungsi, fisiologi, ekologi jenis-jenis tumbuhan. Mikrokimia atau histokimia tumbuhan merupakan prosedur untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang terdapat dalam sel atau jaringan pada tumbuhan. Senyawa atau zat tersebut dapat dikenali melalui uji warna atau pembentukan kristal. Beberapa senyawa yang dapat diketahui dengan uji mikrokimia yaitu ada amilum, lipid, protein, tanin, selulosa, suberin, lignin, silika, terpenoid, xanthofil, alkaloid, dan fenol. Next. Berikut ini merupakan jurnal atau buku yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Baik, presentasi sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand. Untuk pertanyaan nanti dijadikan satu saja. Ini langsung presentasi ke selanjutnya. Oh ya, baik Bu. Baik, kurang lebih mohon maaf. Presentasi akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bu, saya Rendra dari kelompok yang ingin presentasi, izin melakukan share screen ya Bu. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Endang selaku dosen mikroteknik tumbuhan dan juga selamat pagi teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mengenai mikroteknik tumbuhan penggunaan SEM dan TEM. Anggota kelompok kami ada Muhammad Dafiq Al-Haki, Sasmito Pandu Wicaksono, Mahatma Narendraniti, Thomas Ardian Budi Kuncoro, Raffi Satria Utama, Alia Ikrimah Az-Zahra, Retno Robiatul Adawiyah, Fauzan Noval, Cindana Kusuma Hati, Fadila Syafa Nur Hanifah, Afi Erika Tauning, Paramita, dan juga Aprilia Dwi Arini. Next. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian, meliputi pengertian SEM dan juga TEM. Lalu prinsip kerja, meliputi prinsip kerja dari SEM dan TEM. Kemudian ada juga cara kerja SEM dan juga TEM, dan memaparkan pula kelebihan dan kekurangan SEM dan juga STEM. Bagian pertama, pengertian dari SEM dan juga TEM. Baik, pengertian dari SEM adalah kesingkatan dari scanning electron microscope. Nah, scanning electron microscope ini adalah alat yang digunakan untuk mengamati detail permukaan sel atau struktur mikroskopik lainnya dan mampu menampilkan pengamatan objek secara 3 dimensi. Sedangkan transmission electron microscope
merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui morfologi nanopartikel, seperti ukuran partikel, bentuk partikel, dan juga sebagainya. TEM merupakan suatu peralatan yang lebih mampu menghasilkan gambar dengan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SEM. Pengertian tersebut juga mencakup penelitian terhadap permukaan tumbuhan. Yang kedua adalah prinsip kerja. Untuk prinsip kerja akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, terima kasih Rendra untuk prinsip kerja SEM dan TEM. Transmission Electron Microscopy atau TEM berprinsip pada penembakan elektron bervoltase tinggi ke arah objek yang ingin diamati. Sedangkan Scanning Electron Microscope atau SEM berprinsip pada penggunaan berkas elektron dari cahaya yang digunakan untuk membentuk gambar dalam mikroskop cahaya. Apriandanu 2013. Next. Baik, selanjutnya adalah cara kerja dalam menggunakan SEM dan TEM. Menurut pendapat Adika 2018, tahapan utama preparasi sampel biologi sebelum diamati menggunakan SEM adalah dengan pemotongan sampel dengan orientasi yang diinginkan, fiksasi, dehidrasi, pengeringan, serta melapisi dengan lapisan yang konduktif. Tahapan fiksasi dilakukan untuk menjaga struktur asli dari sampel agar tidak mudah kempis atau hancur. Fiksasi ini umumnya dilakukan dengan dua tahapan, yaitu tahapan pertama menggunakan glutaraldehyde ditambah dengan cacodylated buffer. Kemudian di tahapan kedua adalah menggunakan osmium tetroxide pada buffer. Kemudian dehidrasi bertujuan untuk menghilangkan kandungan air dari sampel. Dehidrasi dilakukan dengan proses perendaman dalam alkohol dengan tingkat konsentrasi yang bertambah secara bertahap hingga mencapai 100%. Kemudian ada pengeringan. Pengeringan biasanya dilakukan menggunakan critical point drying atau mengaplikasikan bahan kimia tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan cairan dari sampel. Kemudian ada pelapisan dengan material konduktif atau disebut juga dengan sputter coating. Hal ini dilakukan agar bahan menjadi konduktif. Berikut ini adalah skema cara kerja dari SEM. Pada tahap pertama ini ada aluminium pin. Aluminium pin ini merupakan tempat untuk menempel sampel untuk dilakukan scanning gitu. Seperti itu. Kemudian pada tahap kedua ini ada pengirisan spesimen. Kemudian ada proses dehidrasi seperti dilihat pada gambar ada etanol secara bertingkat. Kemudian proses keempat ini spesimen direkatkan pada aluminium pin. Next. Kemudian dilakukan proses coating. Proses coating ini dilakukan dengan sputter machine. Kemudian ada kalibrasi jarak. Kalibrasi jarak ini dilakukan supaya spesimen tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh sehingga dapat menampilkan gambar yang bagus. Spesimen ini kemudian diletakkan pada spesimen chamber dan dilakukan pengolahan gambar. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan SEM,
Kelebihan dari SEM ini adalah terdapat sistem vakum pada elektron optical column dan sampel chamber yang bertujuan untuk menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan, lalu dapat meminimalisasi gas yang dapat bereaksi dengan sampel atau mengendap pada sampel, baik gas yang berasal dari sampel atau mikroskop. Kemudian dapat menunjukkan gambar 3 dimensi pada permukaan sampel. Selanjutnya yaitu perbesaran objek mencapai 1 hingga 2 juta kali. Selanjutnya kekurangan dari SEM ini adalah penggunaan SEM memerlukan kondisi vakum atau kedap udara. Lalu SEM umumnya hanya menganalisa permukaan sampel saja. Lalu memiliki kualitas resolusi yang lebih rendah dari TEM. Selanjutnya yaitu sampel harus dari bahan yang konduktif. Jika tidak konduktor maka perlu dilapisi logam seperti emas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari TEM. Untuk kelebihan dari TEM, yang pertama, yaitu TEM dapat memberikan perbesaran paling kuat, yaitu lebih dari 1 juta kali. Kemudian, TEM dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang ilmiah, baik itu pendidikan dan juga industri. Yang ketiga, yaitu TEM memberikan informasi tentang komposisi dan kristalografi dari sampel dengan gambar berkualitas tinggi dan detail resolusi yang tinggi. Kelebihan yang selanjutnya adalah TEM mampu menghasilkan informasi tentang fitur permukaan, bentuk, ukuran, dan juga struktur. TEM juga memiliki kelebihan dalam resolusi superior, yaitu 1 sampai 0,2 fotometer. Untuk kekurangan dari TEM, yaitu TEM sendiri memerlukan persiapan sampel yang memakan waktu lebih banyak daripada teknik yang lainnya. Kemudian pada TEM banyak material yang membutuhkan persiapan sampel yang rumit untuk menghasilkan sebuah sampel yang cukup tipis agar elektron dapat menembus sampel. Kekurangan yang ketiga adalah struktur sampel juga mungkin berubah selama proses pensortan. Kemudian ada potensi pada pola elektron yang bisa merusak sampel atau meninggalkan jejak pada bahan uji. Dan kekurangan yang terakhir adalah mempunyai perlakuan awal yang cukup rumit sampai dapat menghasilkan gambar yang baik. Next. Baiklah, berikut ini adalah beberapa referensi yang kami digunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Dan juga berikut ini adalah jurnal rujukan yang kami gunakan. Oke, sebelum dilanjut ke diskusi, kita absen dulu. Saya share, gantian saya share untuk absennya. Silakan untuk absen dulu.
Oke, silahkan dibuka aja pertanyaan. Bu Endang tak memantau di absennya. Silahkan dibuka untuk sesi pertanyaan. 3 penanya, silahkan ya. Moderator untuk presentasi ini silahkan diatur. Saya tak sekalian ngurusi absen, sekalian memantau jalannya diskusi ini. Silakan untuk moderator pada presentasi ini. Ini moderatornya siapa ini? Cepat ya, ini jamnya sudah terbatas banget. Langsung gerak cepat ini. Ayo, siapa moderatornya? Izin Ya, saya ambil alih, Ibu. ya, langsung cepat aja. Dimoderatori untuk presentasi 1 dan 2 sekalian. Sudah Mbak, diambil Bu Endang saja, kelamaan ini ya. Waktunya mepet masalahnya. Yang mau bertanya siapa? Silakan. Mbak Dela Anissa Fitri. Ya, saya izin bertanya. Saya Dela Anissa. Saya izin bertanya ke kelompok 1 tentang tadi yang anatomi. Tadi kan dijelaskan beberapa daun itu epidermis atasnya lebih tebal. Mungkin bisa dijelaskan kenapa lebih tebal gitu dan mungkin hubungannya itu gimana sama adaptasinya, seperti itu. Terima kasih. Silahkan untuk kelompok 1 langsung dijawab. Halo, kelompok 1. Pertanyaan selanjutnya. Emilia Yosepin Budianto. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Emilia Yosepin Budianto, izin bertanya kepada kelompok pertama tadi. Sempat disebutkan bahwa di biji itu ada amilum, protein, dan lipid. Mungkin bisa dijelaskan mengapa ada kandungan tersebut dan apakah hanya ada 3 kandungan tersebut itu saja. Terima kasih. Ya. Ayo kelompok 1 langsung dijawab saja. Baik, Emil, untuk pertanyaannya, jadi yang kami ketahui bahwa di biji itu memang memiliki 3 senyawa utama yang tadi disebutin barusan, yaitu amilum, lipid, dan protein. Hal ini dikarenakan digunakan biji itu untuk pertumbuhan selanjutnya sama digunakan sebagai cadangan makanan. Begitu Emil, apakah sudah menjawab? Mungkin untuk yang apakah hanya ada 3 senyawa itu saja atau bagaimana? Untuk 3 senyawa itu aja, dari yang cepat kita cari ini, banyak senyawanya, tetapi tergantung tanamannya. Jadi tuh, tapi yang utamanya itu yang 3 itu, Emil, yang kami dapat sekilas, begitu. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih juga, Emil.
Jadi mungkin bisa saya tambahkan, jadi senyawanya itu sebetulnya banyak sekali ya, baik senyawa primer maupun senyawa sekunder. Cuman yang terdeteksi dengan zat-zat mikrokimia itu baru senyawa-senyawa tadi Mbak Emilia. Ini saya jeda sebentar, saya absen dulu, nanti dilanjutkan dengan Mbak Melia. Saya absen dulu. D5 Sari Sitanggang. D5 Sari Sitanggang. Saya panggil 2 kali, tidak menjawab, ya tidak saya ini. Dela Anissa Fitri, oh ini ya, tadi ya Mbak Dela ya? Hadir, Ibu. Oke. Umi Latifatul Lailiyah. Umi Latifatul Lailiyah. Oke, tidak menjawab. Bu Endang tidak akan menerima alasan apapun lewat WA ya. Saya langsung di sini saja. Jadi kalau misalnya ada listrik mati, ada tidak terekam, dan lain-lain, saat ini juga bisa WA atau telepon ke temannya untuk disampaikan. D5 Sari Sitanggang. Hadir, Ibu. Hadir. Umi Latifatul Lailiyah. Oke, tidak ada jawaban, saya tinggal. Silakan untuk pertanyaan Melia, ya. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Melia Citra Pradita. Silakan Mbak Melia. Oke. Saya Melia Citra Pradita, izin bertanya kepada kelompok pertama. Tadi kan disebutkan bahwa dalam jurnal diadakan perbandingan 10 tanaman tropis berkayu. Pertanyaan saya adalah, apa tujuan diadakan perbandingan 10 tanaman tropis berkayu tersebut? Terima kasih. Izin menjawab, Ibu, apakah suara saya masuk? Masuk, silakan. Ya, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Melia Citra terkait mengapa diadakan perbandingan 10 tanaman, karena penelitian ini dilakukan pada jenis tumbuhan di habitat tropis kering, di mana struktur anatomi daun itu berhubungan atau cenderung dipengaruhi oleh fotosintesis. Berdasarkan hal ini, diduga menunjukkan mekanisme khusus untuk beradaptasi terhadap musim yang kering yang memiliki seperti suhu dan intensitas cahaya yang tinggi, terus terdapat air yang terbatas dan faktor CO2 juga sebagai penyebab perubahan iklim. Sehingga umumnya pada masing-masing tumbuhan tropis ini memiliki adaptasi yang berbeda-beda pada organ tumbuhannya sehingga dilakukan penelitian terhadap karakter anatomi daun ini. Begitu. Ya, bagus jawabannya, Mbak. Terima kasih, Mbak Devi. Terima kasih, Ibu. Ya. Tadi Mbak siapa? Pertanyaan dari Mbak siapa tadi itu? Melia ya. Pertanyaannya juga bagus. Silahkan dilanjut ke Mbak Maria Salvia Khairunisa. Baik, Ibu, terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas, Bu? Terdengar. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai tadi uji metabolit sekunder pada beberapa tanamannya, itu disebutkan ada reagen yang digunakan. Nah, yang saya ingin tanyakan, itu bagaimana caranya, apakah diteteskan sebelum ditutup dengan beras penutup, atau direndam dulu, atau seperti apa? Seperti itu, Bu, dan kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan dijawab kelompok 1.
Halo, permisi Bu Endang. Ya, silahkan. Saya mau dari perwakilan kelompok 1 yang menjawab pertanyaan Dela tadi mengenai kenapa epidermis atas itu lebih tebal dibanding epidermis bawah. Jadi pada epidermis atas itu epidermisnya lebih tebal dan juga ada kutikula. Adanya kutikula dan epidermis yang tebal ini merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengurangi laju transpirasi. Jadi berkurangnya laju transpirasi akan berefek pada tidak berkurangnya air secara berlebihan dari tubuh tumbuhan. Kira-kira seperti itu, Dela, apa bisa dipahami? Bagaimana Mbak Dela? Ya, bisa dipahami. Jadi itu struktur adaptasi ya, memang untuk mengurangi transpirasi itu untuk penghematan air pada tanaman-tanaman di daerah kering ya. Untuk pertanyaan Mbak Maria Salvia Khairunisa. Silahkan, bagaimana caranya? Belum pede ya? Apakah suara saya masuk, Ibu? Masuk. Iya, sebelumnya bagaimana cara penggunaan reagennya dari pertanyaannya Maria Salvia. Pada jurnal ini pemuat cara kerja yaitu tahapan pembuatan preparatnya dilakukan dengan cara fiksasi dengan FAA atau formaldehid asetit asid alkohol. Lalu terdapat penyayatan dengan mikrotom. Lalu setelah itu dilakukan pencucian dengan aquades dan selanjutnya dilanjut dengan pewarnaan dengan safranin 1% dan pencucian dengan aquades. Selanjutnya jaringan tersebut diletakkan di gelas objek diberi gliserin, ditutup dengan gelas penutup, lalu direkatkan dengan kutek dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, pengamatan histokimia ini tadi kan diawali dengan penyayatan menggunakan mikrotom. Hasil sayatannya itu dilakukan uji histokimia dengan reaksi spesifik untuk tiap-tiap ujinya seperti potasium iodid test untuk amilum, Komasiblu 1% untuk uji protein FeCl3 dan K2CrO7 1% untuk uji tanin. Itu setahu saya langsung diteteskan dengan menggunakan pipet tetes setelah dilakukan preparat tersebut. Seperti itu, Maria. Mohon koreksinya, Ibu, kalau ada yang salah. Terima kasih. Ya, oke, Mbak. Terima kasih untuk sudah mencoba menjawab. Cuma ini saya koreksi total ya. Jadi untuk uji histokimia menggunakan metode mikrokimia, kalau preparat kan kita hanya ingin melihat kandungan senyawa itu, sehingga preparat itu harus dalam kondisi preparat segar ya. Kalau itu diperlakukan dengan bahan kimia yang lain, yang akan terjadi kerancuan karena kan dia akan bereaksi dengan senyawa-senyawa veksatif, senyawa-senyawa dehidrasi ya, dealkoholisasi dan sebagainya, sehingga nanti ujinya jadi tidak ini ya, apa istilahnya, tidak sebenarnya tidak bisa mendeteksi, tidak valid nanti data yang didapatkan. Makanya preparatnya harus dalam kondisi segar ya. Dalam kondisi segar, bila mana perlu itu bisa langsung digunakan sliding mikrotom, tidak apa-apa, gunakan sliding mikrotom kalau misalnya preparatnya keras. Tapi kalau preparatnya lunak ya tidak bisa memang harus menggunakan hand ya, tangan. Nah, karena ini kan ingin sesegera mungkin untuk menguji kandungan-kandungan bahan kimia yang ada di irisan tadi. Maka kalau itu irisan itu sudah dalam bentuk permanen maupun semi permanen, itu kan otomatis sudah merubah struktur kimianya, senyawa-senyawa yang ada di dalam kan sudah berubah atau rusak semua, sehingga nanti datanya tidak valid. Maka intinya kalau menggunakan metode mikrokimia yang harus digunakan preparat segar ya, begitu ya.
Paham dari penjelasannya Bu Endang, Mbak Devi maupun Mbak Maria? Mbak Maria? Baik, Ibu paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Paham, Ibu. Terima kasih. Ya, sebetulnya itu sudah Bu Endang jelaskan dulu ya, cuman mungkin lupa ya. Tapi ini harap kita sebetulnya itu di biologi kalau sudah kita di perguruan tinggi itu tidak sama dengan di SMA. Mungkin banyak yang tidak suka biologi pada saat SMA karena apa? Hafalan. Wah, biologi itu menghafal. Nah, tapi begitu kita sudah sampai pada tataran di perguruan tinggi, itu tidak hafalan lagi. Semuanya kita gunakan logika ilmiah, bisa kita gunakan semuanya dalam memecahkan masalah. Jadi untuk memecahkan masalah sudah tidak digunakan metode hafalan lagi, ya. Logikanya harus masuk semuanya, sehingga kita bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Untuk kuliah di semester selanjutnya kemarin, tapi kita belum tahu kepastiannya ya. Cuman dengar-dengar memang kuliah kita online lagi. Sebetulnya Bu Endang juga sedih ini ya, karena bagaimanapun memang lebih untuk hasil yang maksimal itu memang lebih bagus kalau kita itu offline ya atau luring. Namun bagaimana lagi karena memang kondisi belum memungkinkan. Ya, makanya kita pun juga berusaha sekeras mungkin karena ini hak mahasiswa. Makanya ini tergantung mahasiswa sendiri. Mahasiswa mau enak-enak hanya mendapatkan nilai ya monggo, tapi dia tidak dapat apa-apa. Mahasiswa mau berusaha keras ya mengikuti kuliah biarpun itu online, tapi dia benar-benar mengikuti ya, dia akan dapat 2, nilai dan ilmu yang sebenarnya, karena dia ikut interaktif. Lain kalau hanya mendengar dari rekaman itu kan dia untuk bertanya lagi, untuk interaktif kan sudah tidak bisa ya. Tapi kalau begitu dia mengikuti memperhatikan, itu lain ya, ilmu yang akan didapatkan itu akan lain ya. Dan sebetulnya ilmu yang lebih ini lagi sebetulnya adalah pada saat kita langsung bertatap muka, apalagi pada praktikum-praktikum yang harus dilakukan secara offline. Tapi memang kondisi memang masih harus kita lakukan secara online ya, sudah itu memang harus kita jalani. Pilihan ada kepada mahasiswa, kepada kalian semua, mau dapat nilai saja atau dua-duanya ya, karena rugi wong Anda bayar toh. Nah begitu. Karena ini semuanya sudah presentasi, sudah melakukan tugas secara kelompok ya, terstruktur secara kelompok, dan ini merupakan pertemuan terakhir mikroteknik di semester ini ya. Jadi nanti selanjutnya persiapan untuk ujian ya. Coba nanti dipersiapkan ya untuk ujian. Bu Endang belum bisa memastikan mau IC atau checkpoint ya, nanti saya kasih tahu nanti menjelang ujian ya. Jadi persiapkan semuanya ya. Kalau memang terpaksa harus IC ya, biasanya Bu Endang menggunakan tulis tangan ya di atas kertas folio, kemudian save dalam PDF, baru diupload di Kulon ya, biasanya seperti itu. Dengan waktu yang memang saya batasi seminimal mungkin. Yang penting itu cukup mahasiswa untuk menjawab ya dengan bekerja sendiri ya. Jadi saya memang meminimalisir terjadinya diskusi ya, karena saya juga punya anak ya, dua-duanya juga mahasiswa di Undip. Jadi saya belajar dari mereka bagaimana trik-trik pada saat dia ujian ya, itu bagaimana kesempatan-kesempatan. Jadi itu yang saya minimalisir itu seperti itu. Kalau ada salah dan khilaf saya, mungkin perkataan yang menyinggung ya, mungkin perkataan yang tidak tepat sasaran ya, mungkin Bu Endang pada saat itu emosi, memarahi dan sebagainya, mohon untuk dimaafkan
kita nanti ketemu lagi ya di semester depan ya. Insya Allah mungkin saya akan mengajar di hortikultura, kemudian nutrisi tumbuhan, dan apalagi ya, biologi tanaman pangan. Untuk yang pilihan seperti itu, kemudian fisiologi tumbuhan sudah ya, saya kira sudah mengambil ya. Tapi kalau bagi mahasiswa yang nanti TA-nya itu mengambil di BSFT tumbuhan dan pengen dan senang dengan ilmu-ilmu tentang struktur dan fungsi tumbuhan, itu sebetulnya wajib untuk mengambil fitohormon. Nutrisi hari ini ya, nutrisi semester ini wajib untuk mengambil fitohormon. Kemudian apalagi ya, semester depan memang fokus di fitohormon untuk pilihan itu, karena itu sangat penting. Silahkan diambil ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kuliah pada pagi hari ini dapat saya akhiri. Selamat pagi. Oh, ini sudah menjelang siang ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.